Oke, sebagai pendahuluan mungkin perlu dipahami bahwasanya mata itu termasuk organ atau bagian dari panca indera yang sangat penting ya. Mhm. Bayangkan kalau misalnya kita menutup mata gitu, atau pada kondisi mati lampu saja gitu. Listrik padam gitu, kita nggak bisa lihat apa-apa, ya itu yang eh, dialami oleh saudara-saudara kita yang tunanetra ya, jadi Iya, tidak iya. bisa melihat indahnya dunia seperti itu. Mhm. Nah, eh, gangguan penglihatan itu bukan hanya eh, kondisi yang buta sama sekali ya. Jadi dari WHO sendiri pun sebenarnya untuk pengertian definisi buta itu bukan hanya pada kondisi penglihatan nol, tapi Mhm. bahkan ketajaman penglihatan kurang dari 6 meter pun sebenarnya bisa dikatakan termasuk kondisi buta ya, berdasarkan apa namanya, derajat tertentu gitu ya. Nah, jadi Iya. orang-orang yang penglihatannya terganggu eh, untuk melihat sesuatu di jarak 6 meter aja, Mhm. misalnya anak-anak sekolah gitu ya, di kelas penglihatan di ruang kelas itu terganggu, ya itu berarti eh, butuh bantuan dalam tanda kutip, butuh Mhm. alat yang diperlukan untuk supaya penglihatan itu jadi lebih jelas. Nah, Mmm. kita kan tentunya ingin melihat sesuatu itu ya dengan Mhm. kondisi yang apa adanya, tampak jelas, bukan suatu kondisi yang abu-abu atau kondisi yang kabur ya. Iya, Nah, iya, iya. eh, penyebab penglihatan yang kurang jelas itu sebenarnya banyak. Secara garis besar penyebab penglihatan terganggu, kebutaan itu paling banyak memang kondisi katarak gitu ya. Mhm. Katarak, glaukoma itu yang sudah sering kita dengar gitu ya. Tetapi pada usia-usia muda, anak-anak sekolah terutama gitu ya, kebanyakan juga mengalami penglihatan terganggu ya, apalagi zamannya sekarang udah zaman banyak menggunakan gadget gitu, akhirnya banyak orang tua memeriksakan anaknya mengeluh ini di sekolah kok gurunya mengatakan penglihatannya kabur gitu, gak bisa jelas gitu. Nah, setelah Mmm. dilakukan pemeriksaan ya ternyata memang sebagian besar kasus ya karena ada kelainan refraksi ya. Nah, Mmm. kelainan refraksi itu maksudnya adalah kelainan pada sistem optik mata, kemampuan mata untuk em, membentuk bayangan tepat jatuh di retina, tepat jatuh di Mmm. saraf mata. Nah, kalau misalnya ada gangguan, ya entah dia penglihatan itu jatuh di depan retina atau di belakang retina, maka penglihatan itu akan kabur gitu ya. Nah, Iya. kemudian untuk penanganannya seperti apa? Ya, penanganannya ya tergantung dari penyebabnya seperti apa. Tapi sebagian besar kasus yang kelainan refraksi yang bisa dilakukan di awal ya biasanya kita menggunakan kacamata gitu. Mmm. Nah, tapi Mhm. pada anak-anak, pada orang dewasa pun kadang merasa risih ya menggunakan Iya, kacamata gitu iya. ya. Kalau saya pribadi karena saya sudah menggunakan kacamata dari sejak kecil gitu ya, jadi Mhm. sudah terbiasa dengan kacamata, jadi tidak masalah. Nah, Mhm. kadang pada beberapa orang merasa risih menggunakan kacamata, kemudian mungkin secara penampilan, secara kosmetik merasa kurang pede gitu kan. Iya, iya. Nah, akhirnya pilihannya kacamata tidak digunakan atau menggunakan lensa kontak biasanya seperti itu. Mmm. Nah, Oke. Mhm. Iya. orang-orang yang secara kesehatan mata itu status refraksinya bagus itu kadang juga menggunakan lensa kontak itu Lensa ya kon biasanya untuk penampilan gitu ya. Mmm. Nah, Mhm. cuma memang perlu dipahami, perlu diketahui yang namanya sesuatu benda asing yang dipasang di tubuh ya tetap bakal
ada kemungkinan yang tidak diinginkan. Nah, mungkin itu yang ingin kita bahas siang hari ini gitu. Apakah memang lensa kontak itu aman atau tidak gitu ya. Nah, oke, kembali ke masalah tadi pertanyaan di awal. Sebenarnya lensa kontak itu dipakai untuk siapa saja itu ya. Nah, kalau kita sebagai dokter ya gitu, lensa kontak itu sebenarnya untuk terapi ya, untuk penata laksanaan suatu kondisi kelainan refraksi yang tidak optimal bila hanya menggunakan kacamata. Jadi pada satu kondisi ada kelainan refraksi antara mata kanan dan kiri, itu status refraksinya sangat jauh berbeda. Misalnya gini, pada mata yang kanan dia butuh koreksi kacamata -1 untuk supaya melihat dengan jelas. Tetapi pada mata yang kiri ternyata dia butuh koreksi misalnya -5 gitu. Nah, ini kan ada selisih sekitar 4 dioptri ya antara mata kanan dan kiri tadi ya. Nah, ini kalau kita pakaikan kacamata, biasanya pasien nanti akan mengeluh pusing gitu ya, karena selisih koreksi yang terlalu jauh gitu ya. Nah, pada kondisi seperti ini misalnya ya, ini bisa dipertimbangkan untuk penggunaan lensa kontak. Lensa kontak Gitu, supaya koreksinya bisa optimal sehingga kedua mata bisa mendapatkan penglihatan yang jelas. Jadi kemudian lensa kontak juga bisa digunakan untuk kondisi-kondisi adanya infeksi misalnya, atau kondisi penyakit tertentu gitu ya. Nah, jadi misalnya pada orang-orang dengan alergi obat ya, misalnya alergi obat yang menyebabkan kelainan di lapisan lendir di bola mata, nah itu dia perlu lensa kontak untuk melindungi kondisi korneanya seperti itu. Bisa juga pada kondisi infeksi di kornea yang dia butuh supaya korneanya bisa lebih aman ya, itu tetap bisa juga dipasangkan lensa kontak, tetapi bukan lensa kontak yang koreksi kacamata ya, enggak. Jadi hanya untuk sebagai pelindung saja seperti itu. Jadi kalau kita sebagai dokter, penggunaan lensa kontak itu lebih ke arah terapi, bukan untuk suatu kondisi untuk kosmetik, secara kosmetik untuk penampilan seperti itu. Iya dok, tapi kadang-kadang kan memang ada juga ya di antara kita yang memang pakai lensa kontak itu untuk menunjang penampilan dokter. Nah, ini nih, ini gimana dok kalau seperti ini? Apakah ada dalam tanda kutip dampak-dampaknya tertentu begitu dok? Kalau pakai lensa kontak, meskipun matanya nggak apa-apa gitu. Oke. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, jadi lensa kontak itu kan sebenarnya suatu benda asing ya, benda asing yang dipakaikan di organ kita, di mata terutama dalam hal ini. Nah, tentunya lensa kontak yang terapi pun untuk penata laksanaan kelainan refraksi ataupun yang memang hanya untuk kosmetik tetap akan menimbulkan keluhan-keluhan atau ada risiko efek sampingnya ya. Yang pertama sekali ya, rasa tidak nyaman ya, ada suatu benda asing yang menempel di mata, terasa mengganjal seperti itu. Nah, pada awal-awal ya mungkin itu, tapi biasanya setelah beberapa lama dia akan mengalami adaptasi ya, jadi kemudian terasa nyaman juga. Nah, tetapi perlu diwaspadai, ada kemungkinan faktor risiko juga terjadinya infeksi peradangan ya, bisa terjadi peradangan di konjungtiva, di selaput bening bola mata, atau di kornea, di selaput tanduk di depan mata. Bisa juga bahkan bisa menyebabkan istilahnya sindrom mata kering ya. Jadi
apa namanya, timbul keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kondisi yang mata kering. Nah, kemudian apakah dengan risiko yang seperti itu tetap aman? Sebenarnya aman, dalam tanda kutip higienitas penggunaannya tetap Ya. harus dijaga seperti itu. Mhm. Kemudian apapun keluhan yang timbul setelah penggunaan itu baiknya tetap dikonsultasikan ke dokter mata. Kadang Mhm. kebanyakan pasien yang menggunakan lensa kontak untuk kosmetik seperti ini biasanya kan Mhm. membeli dengan bebas ya, Mhm. entah secara online atau mungkin ke optik ya, misalnya yang dia tidak berkonsultasi dulu dengan dokter mata gitu. Jadi tidak melihat kondisi bola matanya di awal sebelum penggunaan lensa kontak. Jadi kemudian rutin menggunakan seperti itu, setiap keluhan yang ada mungkin dianggap biasa. Nah, Mhm. suatu Mhm. saat mungkin terjadi keluhan yang tidak hilang setelah beberapa hari itu, baru Mhm. kemudian periksa ke dokter mata. Nah, kebanyakan kasus yang saya jumpai ternyata Mhm. sudah pada kondisi infeksi yang agak parah biasanya. Mmm. Jadi sudah korneanya yang awalnya seharusnya jernih gitu ya. Mhm. Mhm. Nah, biasanya datang sudah dalam kondisi yang keruh ya. Iya. Jadi tidak jernih lagi. Nah, Mmm. kondisi yang seperti ini yang butuh penanganan ekstra, dan biasanya penata laksanaannya tidak bisa instan ya, jadi tetap butuh Mhm. em, Ya. beberapa waktu dan kontrol yang rutin seperti Mhm. itu. Iya, iya. Nah, dokter, untuk mencegah supaya tidak terjadi dan tidak tercetus faktor resiko tadi. Nah, mungkin cara perawatannya sendiri seperti apa sih, Dok, mata yang memakai lensa kontak itu? Sebelum ke perawatan, yang penting sebenarnya adalah memilih Mmm. lensa kontak yang akan dipakai. Jadi secara umum lensa kontak itu ada dua jenis ya, ada yang Oke. soft, yang lembut, dan yang hard gitu ya. Mhm. Nah, harus dilihat eh, apa kemampuan dari masing-masing lensa kontak ini untuk memberikan nutrisi kepada kornea. Jadi kemampuan lensa kontak ini untuk istilahnya menyerap oksigen dari udara ya. Karena yang Mhm. namanya kornea itu, mata itu kan juga tetap butuh udara ya. Ketika Mhm. ditutupi oleh sesuatu benda di depan kan tentunya asupan udara, oksigen dari udara kan juga terhambat. Nah, Ya. eh, yang pertama itu. Yang kedua ya tentu saja higienitasnya ya. Jadi lensa kontak itu ada yang dipakai aman untuk dipakai tidur gitu, ada yang memang harus dilepas gitu. Jadi Mmm. harus diperhatikan itu juga. Nah, untuk Iya. lensa kontak yang dipakai tidur itu memang biasanya dimaksudkan untuk terapi ya. Jadi penggunaan lensa kontak yang dipakai di malam hari itu fungsinya dia untuk Mhm. membentuk kornea, sehingga ketika pagi hari lensa kontaknya malah dilepas. Ya. Jadi selama semalaman dia tidur itu lensa kontaknya membentuk ya, membentuk korneanya, sehingga bisa membantu mengurangi kelainan refraksinya. Tetapi Mmm. setelah itu pagi hari dilepas, aktivitas lagi, nah kemudian malam hari dipakai lagi. Nah, ini untuk yang disebut sebagai eh, Ya. eh, lensa kontak yang untuk terapi, yang salah satunya ortokratologi itu ya. Nah, kemudian Mhm. ortoke. Kemudian untuk yang soft lens yang itu biasanya harus dilepas. Nah, Oke. kadang karena kesibukan ya, Mhm. eh, ketika malam hari tidak sempat melepas. Nah, itu yang berbahaya, karena ketika tidur
bola mata tertutup ya tentunya asupan udara, asupan oksigen ya terganggu. Nah, kemudian yang yang perlu diwaspadai juga adalah kalau misalnya orang yang suka berenang gitu ya, Iya, berenang iya. itu ya perlu yang menggunakan lensa kontak juga tetap harus dilepas karena yang ditakutkan adalah infeksi akibat dari air di dalam kolam renang. Termasuk kalau misalnya mandi gitu ya, mandi juga Nah, baiknya air lensa ya. kontak dilepas seperti itu. Ya. Oke, 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 oke. Nah, ini untuk penyimpanannya sendiri lensa kontak tadi kan kalau tidur harus dilepas dan sebagainya itu seperti apa sih, Dok? Biar tetap Kalau baik penyimpanan nanti kan biasanya dari produk lensa kontak yang dipakai kan ada idenya sendiri, ada alat untuk penyimpanannya sendiri, ada Mhm, wadah atau tempat yang untuk penyimpanannya. mhm, Jadi ya tidak bisa diletakkan kayak kacamata misalnya ya. dilepas Mhm, seperti biasa, itu nggak bisa. Jadi nanti ada tetap penyimpanan storage sendiri. Gitu. mhm, mhm. Kalaupun memakai lensa kontak terus terkena iritasi ringan gitu ya, Dok ya. Amankah memakai obat tetes mata yang dijual secara bebas begitu, Dokter? Iritasi ringan ataupun infeksi ringan gitu ya, Mhm, entah dia menggunakan lensa kontak atau dia tidak menggunakan lensa kontak, tetap sebaiknya diperiksakan ke dokter mata ya, hmm, karena mohon maaf kadang pasien secara mandiri datang ke apotek ya minta ya. obat tetes gitu ya. Nah Mhm, tetapi karena kondisinya berbeda ya, tidak semua orang datang itu dengan kondisi yang ringan. Jadi mhm, benar ada infeksi atau ada luka di kornea. Nah itu kan kalau hanya datang ke apotek kan tentunya eh, petugas yang di apotek kan tidak tahu kondisi real kondisi matanya seperti apa ya. Nah kadang hmm, pengobatan yang diberikan tidak pas, nah, kurang oke. pas. Jadi baiknya tetap diperiksakan dulu ke dokter mata. Mhm, mhm. Iya, Dok, kalau ditanya lebih baik pakai kacamata atau pakai lensa kontak, Dok? Ini jawabnya apa nih, Dok? Kalau secara keamanan, Uh-huh. maaf, Ya, tetap lebih aman kacamata. Tetapi kacamata. secara Mhm. terapeutik, secara penata laksanaan kelainan refraksi Mhm. akan lebih bagus menggunakan lensa kontak memang. Hmm. Iya, 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 iya. Baik. Dan terapi yang biasanya dilakukan oleh para dokter ini kalau ada pasien yang mungkin matanya terkena peradangan karena lensa kontak tadi apa sih, Dok? Mohon Biasanya maaf diulangi. yang dianjurkan terapi yang dilakukan oleh para dokter nih, tim medis begitu ketika Hmm. menerima pasien yang terkena peradangan matanya karena lensa kontak tadi apa sih, Dok, biasanya ya? Ya tentunya harus dilihat dulu ya. Tiap kasus Mhm, berbeda. Tiap mhm, pasien kasusnya berbeda-beda. Nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada. iya, Kalau aman ya biasanya hanya istilahnya artificial tears ya. Jadi hanya mhm, semacam pelumas mata. Tetapi kalau memang ada infeksi, tentunya kita mhm, berikan antibiotik atau antivirus tergantung dari kemungkinan penyebab yang ada gitu ya. Kemudian kalau misalnya mhm, ada peradangan ya tentu kita kasih anti peradangan. Kalau tidak ya secara umum kalau misalnya kondisinya aman hanya iritasi ringan ya hanya semacam artificial tear saja. Jadi tetap harus dilihat kasus per kasus, tidak bisa kita ambil secara umum gitu. mhm. Iya. Baik, dokter, segera akan kita akhiri perbincangan di siang hari ini, dokter Kuntadi. Tapi mungkin di akhir perbincangan kita, apa yang ingin disampaikan dokter begitu supaya kita tetap aman, toh kalaupun juga harus memakai lensa kontak untuk mata kita, dokter. Ya, oke. Eh, jadi ini secara umum saja, tidak hanya untuk para pengguna lensa kontak, Mhm, siapapun orangnya, orang tua, anak-anak gitu ya.
Kalau dokter gigi menyarankan ada kontrol setiap 6 bulan sekali, ya kalau saya boleh menyampaikan, ya baiknya periksa ke mata pun juga ada rutinitasnya. Jadi Mhm. minimal 6 bulan atau 1 tahun sekali tetap harus periksa kondisi mata gitu ya. Nah, terutama kalau misalnya orang-orang dengan kelainan refraksi, entah dia menggunakan penata laksanaan dengan kacamata atau lensa kontak, ya tetap juga harus jangan takut lah ke dokter mata itu ya. Dokter mata itu Iya. kan cuma mainannya kan cuma senter ya. Heeh. Nah, sebenarnya kan lebih nun sewu, lebih lebih mengerikan dokter gigi ya, karena harus Iya, langsung ya dok ya. iya. Dokter mata kan mainannya kan hanya senter, jadi insya Allah Oke. aman lah gitu. Oke, ya mungkin Iya, itu. iya baik. Baik Dokter Kuntadi, terima kasih informasinya, pengetahuannya untuk kita mengenai lensa kontak untuk mata kita.